Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Restu Aprilia dengan NIM 0520555203. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembayaran pada pelayanan publik pajak kendaraan bermotor Samsat keliling. Manajemen pelayanan publik, solusi inovatif dan strategi terhadap permasalahan pelayanan Samsat keliling di Kota Tangerang. Rumusan masalah. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan di Samsat keliling? Apa saja keunggulan dan kelemahan mekanisme pembayaran tersebut? Bagaimana efektivitas pelayanan pembayaran di Samsat keliling? Tujuan penulisan: mendeskripsikan prosedur mekanisme pembayaran di Samsat keliling, menganalisis efektivitas serta hambatan dalam pelaksanaan pelayanan, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manfaat penulisan teoretis: menambah pengetahuan terkait administrasi publik dan tata kelola pajak daerah. Praktisnya, menjadi bahan evaluasi bagi instansi Samsat yang meningkatkan kualitas layanan. Tinjauan pustaka. 1. Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip yang melekat dalam pelayanan publik diantaranya efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. 2. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pungutan daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pembayaran PKB tahunan biasanya mencakup dua komponen, yaitu PKB dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Dasar hukum PKB dan mekanisme pembayarannya diatur dalam peraturan daerah masing-masing provinsi serta peraturan nasional terkait administrasi kendaraan bermotor. 3. Samsat keliling adalah layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan yang menggunakan kendaraan operasional dan mendatangi lokasi tertentu untuk mempermudah masyarakat. Layanan yang dapat dilakukan di Samsat keliling umumnya terbatas pada pembayaran PKB tahunan, bukan perpanjang STNK 5 tahunan atau ganti plat. 4. Teknologi pembayaran. Di layanan publik, perkembangan digital mendorong penggunaan metode pembayaran elektronik seperti QRIS, edisi, dan aplikasi mobile banking demi meningkatkan transparansi serta mengurangi resiko kesalahan. Metodologi penulisan. Makalah ini disusun menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui kajian peraturan pemerintah, artikel ilmiah, dan dokumen terkait mekanisme pembayaran pajak kendaraan serta pelayanan Samsat keliling. Pembahasan profil Samsat keliling. Samsat keliling biasanya beroperasi di pusat keramaian seperti pasar, alun-alun, pusat perbelanjaan, dan kecamatan. Jadwal operasional diatur harian atau mingguan, serta diumumkan melalui media sosial atau situs resmi pemerintah daerah. Armada dilengkapi perangkat komputer, jaringan internet, printer STNK, dan alat pembayaran. 2. Mekanisme pembayaran pajak kendaraan di Samsat keliling. Persyaratan pembayaran: KTP asli sesuai STNK, STNK asli, dokumen kendaraan terkait tidak memiliki tunggakan lebih dari 1 tahun tergantung kebijakan daerah. Alur prosedur pembayaran: penerimaan berkas petugas memeriksa
memeriksa kecocokan identitas dan kelengkapan dokumen. Validasi data kendaraan diakses melalui sistem untuk memastikan status pajak. Perhitungan besaran pajak sistem menampilkan jumlah PKB dan SWD KLLJ yang harus dibayar. Metode pembayaran dapat berupa tunai, non-tunai, QRIS, edisi, kartu debit, tergantung fasilitas daerah, pencetakan dan penyerahan STNK setelah pembayaran diterima. STNK baru dicetak dan diberikan kepada wajib pajak. 3. Efektivitas mekanisme pembayaran kecepatan, proses relatif lebih cepat dibanding kantor induk, aksesibilitas lokasi lebih dekat dengan masyarakat, kemudahan proses sederhana dan mudah dipahami, transportasi metode digital membantu mengurangi kesalahan perhitungan, hambatan dan tantangan gangguan jaringan internet yang menghambat validasi data, keterbatasan layanan hanya untuk pembayaran pajak tahunan, berkas masyarakat yang tidak lengkap, kapasitas armada dan petugas masih terbatas, antrian panjang ketika jadwal hanya sedikit. Upaya peningkatan layanan, optimalisasi metode pembayaran digital agar lebih cepat dan efisien, penambahan titik layanan pada hari-hari ramai, perluasan sosialisasi mengenai syarat dan jadwal samsat keliling, pembaruan peralatan dan jaringan digital untuk mengurangi gangguan teknis, pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulan, mekanisme pembayaran pajak kendaraan di Samsat Keliling dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pemeriksaan berkas hingga pencetakan STNK. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena lebih cepat dan dekat dengan lokasi tempat tinggal. Meskipun demikian, mekanisme ini masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan jaringan, sarana, dan kurangnya pemahaman masyarakat. 2. Saran, pemerintah perlu memperluas penggunaan metode pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi, penambahan armada samsat keliling di daerah berpenduduk padat diperlukan untuk mengurangi antrian. Sosialisasi jadwal dan prosedur layanan harus lebih intensif melalui media sosial dan perangkat desa. Kualitas infrastruktur digital dan kompetensi petugas atau terus ditingkatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.